Semoga suaranya bagus ya teman-teman. Kita sudah sampai di materi 07 ya. Sudah berjam-jam kita ngobrol dan akhirnya kita sampai juga di materi 07. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman semua, jadi sebelum nonton video ini ya, pastikan teman-teman itu udah nyimak ya dari 01, 02, 03, dan sampai nanti 08 itu berurutan ya. Karena kalau tidak berurutan lebih baik jangan nonton sama sekali karena materinya ini berkaitan ya, antara 1, 2, dan sampai 8 ini berkaitan. Dan kita sekarang akan membahas, ini sifatnya sharing rumus plus manajemen andalan. Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak akan pernah membagikan rumus 16 line saya itu kepada siapapun. Saya tidak mau bohong kepada Anda. Nanti di akhir video, di awal saya menceritakan saya ingin berbagi rumus, nanti pada kenyataannya saya tidak berbagi, ya kan saya bohong ya, atau clickbait. Jadi manajemennya saya bagikan ya, di video ini kan sudah saya bagikan dari di awal. Tinggal kalian copy paste aja. Nah, yang tidak saya bagikan itu rumus, teman-teman. Rumus 16 line itu. Tapi saya akan sharing ya bagaimana supaya kalian itu bisa membuat rumus sendiri. Walaupun rumus itu tidak sama dengan saya, tidak masalah. Yang penting saya berikan cara membuat rumus yang kapasitas kekuatannya itu sama dengan rumus saya gitu. Karena ketika rumus itu dibuat berdasarkan algoritma ya, algoritma angka, maka itu akan kuat, teman-teman. Dia akan tahan badai ya. Jadi ketika pola berubah, ketika season berubah, itu tidak ada masalah, teman-teman. Kalian tinggal cukup stop istirahat dulu, kemudian perhatikan persepsi kalian aja. Yang dirubah itu persepsi, jangan rumus. Gitu ya, saya ingatkan kembali bahwa ketika sudah menonton video ini, kalian tidak boleh lagi ganti-ganti rumus. Yang kalian rubah itu adalah persepsi, itu boleh dirubah. Karena season bisa berganti ya, musim ya, season itu musim. Season bisa berganti, pola bisa berganti ya. Jadi yang kalian dapatkan selama ini mungkin ya rumus yang kalian dapatkan di YouTube, di Google, di artikel itu mungkin rumus-rumus yang selama ini tidak berdasarkan algoritma ya. Jadinya rumus itu kalian pakai 1-2 kali patah, terus kalian ganti rumus lagi kan begitu kan. Dan saya yakin kalian pasti semua seperti itu gitu, karena saya sudah pernah mengalami itu. Nah, ketika kalian sudah menonton video ini, saya pastikan kalian tidak akan pernah ganti-ganti rumus lagi ya. Ganti-ganti rumus itu berbahaya dan sama saja kalian ngulang terus dari nol. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke materi sharing rumus plus manajemen andalan ya. Simak terus, jangan di-skip karena ini materi di babak terakhir. Tetap fokus, tetap semangat. Kalian boleh sambil ngopi atau ngerokok. Langsung aja ya. Nah, kan ini sudah saya katakan tadi. Silahkan ya, kita ngobrol sambil ngopi aja. Karena saya sharing, saya cuma sharing ini ya. Saya sharing, saya nggak bakal ngajak kalian hitung-hitungan nggak di sini. Tapi kalian catat dan terapkan. Pertama, sampai detik ini saya pribadi masih menggunakan rumus invest. Invest ya ini ya, rumus invest 16 line. Sebenarnya bukan rumus invest, teman-teman. Bukan invest. Invest itu line-nya banyak ya. Bisa 60 line atau 70 line itu kalau invest. Ini bukan invest, guys. Kalau 16 line ini sangat-sangat mantap ya kalau 16 line ini. Makanya saya bilang saya bukan tipe investor, tapi tipe dagang ya. Gaya-gaya dagang. Nah, dengan manajemen tidak saya lebih atau saya kurangi gitu. Jadi 16 line itu nggak saya lebih, nggak saya kurangi. Jadi setiap saya betting ya 16 line. Karena memang hasil rumus yang saya pakai itu ya hasilnya 16 line. Nggak lebih, nggak kurang. Memang ada angka kuat dan ada angka lemahnya di situ. Ada angka mati bahkan di dalam hasil rumusan saya itu. Tapi saya tidak pernah ngebom. Ini angka kuat saya, ini angka lemah saya tidak. Semua saya pukul rata. Karena terkadang begini. Ketika kita memilih, kita mau ngebom angka kuat. Oh ternyata yang keluar malah angka mati. Kita membunuh angka mati, oh ternyata yang keluar malah angka lemah nih, kan begitu. Jadi saya nggak pernah mau membunuh angka. Tidak ada angka mati ya, catat. Tidak ada angka mati, tidak ada angka kuat, itu tidak ada teman-teman. Yang ada itu bandar itu semau-mau kan begitu. Itu. Jadi tidak ada angka menurut kita kuat. Kalau menurut bandar itu nggak dipilih bandar ya kita mau ngomong apa kan gitu. Berikutnya.
Ya, ini sudah saya katakan ya, sudah jelas tidak ada angka kuat atau cadangan. Sebetulnya ada, tapi saya gunakan metode bom kuat yang lemah itu saya matikan. Jadi intinya bom bom kuat atau lemah itu saya tidak pernah pakai, teman-teman. Saya tidak seperti pemain pada umumnya ya, yang mau ngebom saya nggak pernah mau. Jadi kalau kali 16 line itu kalau dikali 10 ya kali 10 semua. Nggak pernah saya pilih-pilih, nggak ada yang saya beda-bedakan. Semuanya sama rata. Karena terbukti sangat sering angka yang kita anggap lemah itu justru yang keluar. Nah, makanya jangan sepelekan angka lemah. Ya, makanya sama ratakan saja gitu ya. Nah, untuk rumus yang saya gunakan apa? Nah, mohon maaf saya tidak akan bagikan kepada siapapun, teman-teman ya. Mohon maaf, harap dimengerti ya. Jangan kecewa. Jangan mentang-mentang karena saya tidak bagikan rumusnya, terus teman-teman itu jadi kecewa sama saya. Jangan. Masih banyak hal lain yang ingin saya bagikan. Karena begini teman-teman, saya berpikir logis ya. Kalau saya memiliki rumus andalan, saya memiliki rumus yang paten, kenapa harus saya jual? Kenapa harus saya bagikan? Begitu kan? Kenapa nggak saya pakai sendiri? Nah, saya orangnya logis teman-teman. Jadi ketika saya punya rumus itu ya saya tidak pernah mau bagikan kepada siapapun. Begitu. Dan ini jadi pelajaran buat teman-teman sekalian. Kalau teman-teman itu mau beli angka ya, cobalah berpikir sama seperti saya. Cara berpikirnya, kalau kita mau beli angka sama orang lain dan nominalnya tidak murah, nilainya misalnya sampai jutaan ya, sampai 5 juta harga angka, dijamin pasti tembus. Nah, itu sampai kita rela membeli angka seperti itu. Ya pikirkan saja, kalau angka itu betul-betul memang pasti keluar, kenapa tidak dipasang sendiri oleh orang itu kan begitu, yang menjual itu. Bukankah orang yang menjual itu pun butuh uang kan begitu ya. Jadi berpikirlah logis teman-teman. Nah, karena perjuangan menemukannya itu tidak mudah, teman-teman. Terserah kalian mau percaya atau tidak, yang jelas saya menikmati ya, menikmati cara saya sendiri ini. Karena sampai detik ini profesi saya murni dari togel, teman-teman. Jadi silakan kalian tuh mau percaya mau enggak ada ruginya buat saya. Rumus 16 line yang saya gunakan itu bukan rumus jitu atau rumus sniper ya, tapi tetap ada kalahnya. Nah, jadi kalian jangan berpikir sempurna juga, jangan berpikir idealis bahwa wah ini seperti Mas Joki ya. Saya harus bisa menemukan rumus seperti Mas Joki 16 line yang nggak bisa kalah nih, nggak begitu juga. Jadi 16 line yang saya punya itu juga tetap ada kalahnya, teman-teman ya. Tapi menguntungkan kan begitu. Tetap namanya kalah itu tetap ada. Tapi 16 line itu ya kalau modal 100.000 kan kuat 6 kali putaran nih. Kalau 1 juta muat dibikin 6 kali kan sekali masang 160.000 gitu kan. Ya kadang 2 kali pasang udah dapet 980.000 ya kan begitu. Jadi ya masih tetap untung aja teman-teman ya. Jadi walaupun kalah sekali 2 kali ya enggak ada masalah. Nah ini di poin berikutnya ini saya jelaskan. Tapi hasilnya tetap untung kan. Ya tetap untung dan perlu kalian ingat. Jadi saya tidak pernah menggunakan manajemen Marti ya. Saya catat ya, saya ulangi lagi di sini. Saya tidak pernah menggunakan manajemen martingale yang setiap kalah dikali 2. Nah, bisa hancur kalian kalau judi pakai Marti. Memang betul ini pakai analisa. Tapi ingat pula bahwa ada bandar yang berkuasa. Tapi ingat bahwa ada bandar yang berkuasa nih guys. Bisa jadi angka kalian itu dipelintir. Angka kalian itu diplesetin gitu ya. Kalau kita ngerumus misalnya, kita ngerumus selama 2 tahun. Result dari 2 tahun itu tidak pernah, rumus kita itu tidak pernah kalah 6 kali berturut-turut, paling banyak 4 kali. Misal ini ya teman-teman. Tapi ketika kalian nanti masuk, terus kalian marti, itu bisa lebih dari 4 kali loh teman-teman. Bisa 6 kali. Nah disitulah ambles saldo kalian. Jadi itulah bukti bahwa bandar itu berkuasa ya. Tapi itu bandar yang non WLA. Kalau yang WLA tidak seperti itu. Tapi kebanyakan kalian itu kan investnya di HK Sydney paling ya. Itu resiko kecurangannya sangat tinggi. Karena itu tidak WLA, tidak terdaftar di WLA. Ya ini saya jelaskan lagi nih. Kalian riset selama bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun dan rumus kalian itu selalu untung ya. Tapi giliran kalian masuk, kalian bet besar-besar, kalian pasang besar-besar, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, seketika itu polanya berubah, rumus kalian berubah dan hancur kan gitu. Nah, itulah bukti bahwa bandar berkuasa. Ketika itu kalian mau bilang apa coba? Kalau rumus kalian tiba-tiba patah seperti itu. Maka jangan coba-coba main Marti atau main bom yang besar-besar. Rumus kalian lurus selama seminggu itu selalu JP. Terus giliran kalian masuk di putaran ke-8, karena kan 7 hari kalian rumus tuh lurus terus. Ketika kalian masuk ke putaran ke-8, zong. Nah, itu
Itu bukti bahwa bandar berkuasa, guys. Jadi hati-hati. Nah, ingat men ya, ingat men, kita itu cuma copet. Ingat, cuma copet ya. Yang main kecil-kecilan untuk penghasilan itu nggak bisa tembak besar-besar men. Jadi harus pakai sistem copetnya dikit-dikit aja, copet nyuri-nyuri ya. Jadi nggak usah kayak perampok, namanya copet ya dikit lah yang di dompet. Jadi nggak usah gaya-gaya mau bobol bank. Nah, berdasarkan pengalaman saya, ini kisah pribadi ya teman-teman, kurang lebih main udah 6 tahun ini, sekian ratus rumus ya. Ya, 6 tahun itu mungkin belum lama ya. Saya yakin yang menonton video ini udah banyak yang mungkin sampai puluhan tahun ya. Ya, salam senior gitu kan. Jadi sekian ratus rumus yang saya gunakan itu selalu ambles ya, dan duit yang buat Marti habis. Jadi intinya mau pakai rumus apapun, selama saya 6 tahun itu, kalau kita pakai Marti itu pasti ambles dan habis duitnya. Karena bandar berkuasa. Jadi cara manajemen saya itu sederhana banget men ya. Di sini akan saya bocorkan rahasia manajemen saya. Monggo silahkan dipakai kalau kalian mau. Makanya monggo buat teman-teman yang suka sama channel ini, monggo berlangganan gratis. Khusus yang nggak mau, yang nggak apa-apa. Bong, saya juga nggak ada ruginya. Nah, ini kita masuk ke slide berikutnya, rumus plus manajemen andalan. Jangan lupa kopinya biar nggak ngantuk. Rumus plus manajemen. Jadi, ini saya ibaratkan adalah dua sepasang, dua sejoli ya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Jadi saling berkaitan, saling mencintai mereka berdua ini ya. Jadi saya katakan bahwa manajemen ini ibaratnya benteng ya, sebuah benteng pertahanan, kemudian rumus adalah eksekutornya. Eksekutor itu adalah yang mengeksekusi ya. Nah, manajemen andalan saya catat, boleh dicatat ya. Saya berprinsip bahwa saya adalah pedagang. Jadi saya bermain dengan gaya dagang. Balik lagi ke part 1 ya, di part 1 di 4 tipe pemain togel ya, itu gaya dagang. Silahkan kalian cek lagi kalau belum paham bagaimana itu gaya dagang. Yang kedua, saya sadar bisa untung dan bisa rugi. Ya, saya sadar resiko, saya bisa untung dan bisa rugi. Yang ketiga, saya selalu menggunakan modal yang dingin, teman-teman. Saya tidak pernah mau men-setting nilai kebangkrutan itu melebihi kemampuan dan menggunakan modal yang melebihi kemampuan yang bisa berdampak pada psikologi saya. Nah, saya paling anti dengan martingale. Martingale ini paling anti ya, makanya sampai saya taruh di sini, sampai saya taruh di manajemen. Karena saking mematikannya. Gitu. Saya paling anti all in modal. Ya, samalah ini pantangan-pantangannya. Nah, masuk ke rumus andalan sekarang. Jadi dicatat ya, manajemen ya. Manajemen itu intinya ya, kita itu pakai gaya-gaya dagang aja, guys, gitu. Gaya-gaya dagang atau investor yang aman-aman aja ya. Jangan jadi spekulan atau jadi sniper. Sniper itu penembak jitu gitu. Rumus andalan. Jadi rumus andalan saya itu 1. Saya konsisten pasang 16 line setiap betting. Yang kedua, saya wajib berhenti ketika kalah 6 kali berturut-turut. Ini rumus saya ya. Rumus sekaligus manajemen ini kadang-kadang mirip-mirip juga nih. Yang ketiga, saya tidak akan ganti-ganti rumus ketika saya kalah 6 kali berturut-turut. Nah, jadi saya katakan saya tidak pernah ganti-ganti rumus apapun. Mau badai, mau petir, mau angin puting beliung, saya tidak ganti rumus. Ingat, catat. Nah, saya sadar bahwa yang berubah itu bukanlah rumusnya, tapi persepsi saya. Paham ya teman-teman ya? Kalau misalnya dari kata-kata saya yang tidak bisa dipahami, silahkan dibaca atau di screenshot ya. Boleh ini di screenshot, terus dicetak di percetakan, terus kalian tempel di depan buku kalian ngerumus, biar kalian tuh ingat terus. Nah, ini langsung saja saya ringkas 08 ini saya masukkan ke part terakhir ini ya. Ini cara membuat rumus plus manajemen sendiri, paten. Nah, ini sangat penting. Simak terus. Cara membuat rumus plus manajemen sendiri. Jadi, cara membuat rumus itu nggak asal-asalan juga, teman-teman. Yang saya ceritakan itu ya. Kenapa saya tidak ganti-ganti rumus? Ya, karena saya mengerti betul rumus saya itu tercipta dari mana dan bagaimana ya. Jadi saya paham, saya mengerti betul rumus yang saya gunakan. Saya menjiwai betul rumus yang saya gunakan. Gitu. Jadi saya tahu cara menggunakan rumus itu ya. Ibaratnya itu senjata saya. Saya tahu kapan harus saya keluarkan, kapan saya harus gunakan, kapan harus saya simpan senjata saya. Begitu.
Nah, itu semua kenapa rumus itu bisa sangat paten? Karena rumus itu lahir dari algoritma ya. Teman-teman harus paham algoritma. Sharing rumus plus manajemen. Ya, sekali lagi mohon maaf buat teman-teman yang WA saya minta rumus 16 line itu. Maaf, bukannya saya pelit. Jadi banyak yang WA minta rumus itu, mohon maaf ya. Saya udah pernah singgung waktu saya pernah stok buku ya. Jujur saya pernah stok buku namanya Algo Finder dan Intuisi 4D. Nah, itu laris banget dan saya juga waktu itu sempat stok yang versi e-booknya. Jadi banyak teman-teman juga yang beli versi e-book. Itu harganya murah banget sebenarnya. Itu murah banget, jadi beruntung ya buat teman-teman yang udah dapat buku itu, terus kemudian nonton video ini, saya yakin jadi lebih paham dan pasti yang tadinya udah nggak mau baca buku itu jadi mau baca lagi. Tapi mohon maaf setelah video ini saya buat, ya itu buku itu sudah tidak saya jual lagi, mengingat di situ sudah sedikit saya bocorkan tentang rumus ya di buku itu, jadi sudah tidak saya jual lagi. Tapi mungkin nanti teman-teman bisa beli yang versi expert ya, versi expert. Tapi harganya beda teman-teman karena isinya juga menyangkut tentang algoritma ya, cara membuat rumus gitu. Sudah beda dengan yang versi awal isinya. Jadi makanya harganya juga beda. Yang jelas harganya sangat mahal teman-teman ya. Jadi saya saranin nggak usah beli deh. Tapi mungkin buat kalian yang memang pemain besar ya mungkin mampu untuk membelinya. Tapi nanti saya jelaskan ya tentang mengenai buku. Tentang mengenai bocoran cara membuat rumus 16 line itu. Ya lanjut dulu. Ya, pesan saya kedua nih, sharing saya yang kedua ini, kalian coba aja depo dulu 100.000, mainkan modal itu sampai 6 kali ya. Dengan rumus kalian sendiri loh ya, kalian tuh coba iseng-iseng bikin rumus sendiri, tapi jumlahnya 16 line guys gitu. Terserah, tapi ya kalian buat aja rumus kalian sendiri 16 line itu, jadi kalau 100.000 kan kuat untuk 6 kali putaran. Nah, kalau 6 kali loss terus ya udah berhenti, ya gitu. Jangan kalian lipat-lipat, bisa habis rumah Anda jual ya. Jadi jangan kalian marti. Nah, yang ketiga, kalian tuh coba jangan beli buku, tapi coba kalian itu buat dulu sendiri rumusnya. Kalian coba usaha sendiri dulu gitu loh. Saya menyarankan seperti itu. Terus setelah rumus kalian itu jadi 16 line, nah ini nih ciri-cirinya kalau rumus kalian itu ampuh. Bisa jadi saya nggak mementahkan kalian ya. Mungkin kalian juga bisa memiliki penemuan yang lebih hebat dari saya. Bisa jadi saya tidak memandang rendah kalian itu tidak. Karena saya pun memiliki kelemahan, kalian juga salah satu teman-teman bisa jadi memiliki kelebihan ya. Jadi bukti kalau rumus kalian itu ampuh, itu biasanya dalam 6 kali itu kalian tuh minimal itu menang 3 kali. Nah, jadi kalau 6 kali putaran misal pasang pertama kalah, pasang kedua kalah, ketiga tuh udah menang. Itu udah bagus menurut saya. Nah, menang 3 kali itu udah saya katakan ampuh guys. Nah, jadi udah sangat ampuh. 3 kali menang itu udah 210.000 dapatnya ya. Kalau misalnya di putaran ketiga ya. Jadi modal kalian cuma 100.000. Terus sekarang jadi 210.000 ya. Jadi kalau modal kalian itu 100.000, terus tiba-tiba di saldo kalian itu berubah jadi 210.000 ya. Berarti kan itu udah 2 kali lipat. Nah, kalau udah 2 kali lipat, itu sudah saya sebut sebagai penggandaan uang. Jadi kalian tuh kurang bersyukur apa lagi gitu. Kalau misalnya punya duit 100.000 terus tiba-tiba jadi 200.000, ya harusnya kalian bersyukur kan gitu. Ya, ini ingat ya, ini khusus untuk kita-kita yang berpikir realistis. Berpikir realistis ya, men. Ya, ini bahasa sharing ya. Bahasa sharing kemudian saya copy paste ke sini supaya lebih real dan bahasanya bahasa ngobrol. Ini khusus untuk kita-kita yang berpikir realistis, yang memang mau hidup dari togel, ya beginilah cara yang udah saya terapkan dan semoga bisa menginspirasi. Ya, saya katakan togel adalah bukan usaha yang mudah ya. Saya katakan ini bukan usaha yang mudah, bukan usaha yang instan, tetap butuh perjuangan. Tapi togel adalah usaha yang perlu kecerdasan ekstra ya, baik secara emosional dan spiritual. Jadi kalian tuh bener-bener main di sini, logikanya harus canggih, kecerdasannya juga harus canggih. Terus
intuisinya juga harus tajam. Jadi ya, semuanya bermain nih, lebih keras dari kuli bahkan ya. Nah, ini pekerjaan hati dan pikiran, guys. Togel itu adalah pekerjaan hati dan pikiran. Jadi lebih berat daripada nguli ya, saya katakan ya nih. Tadi udah saya singgung, lebih berat daripada nguli. Cuma menangnya bersih di kulit dan nggak keluar keringat. Ya, ini bercandaan aja ya. Tapi ya itu semua pilihan kalian sendiri. Ini cuma saran buat kalian yang memang betul-betul mau tekun di dunia togel ini. Nah, jadi yang WA-WA ke saya minta rumus lah, minta angka Sydney, HK, SGP lah, ya kan sering ada, Bang berapa angka Sydney-nya untuk nanti siang, untuk nanti sore SGP-nya berapa. Jadi kadang-kadang saya tuh lucu ya, kalau ada teman-teman yang WA kayak gitu. Jadi mohon maaf ya, bukannya saya pelit, saya itu adalah pekerja keras dan pemikir keras. Jadi ya dapat angka tuh kan nggak mudah teman-teman. Jadi ya saya di sini itu mengajak kalian semua buat kerja keras, berpikir keras, dan harus cerdas juga gitu. Jadi yang bilang saya cuma bisa omong aja, omong kosong lah ya, tapi nggak punya bukti, ya terserah itu hak kalian. Yang jelas saya bahagia dengan hidup saya dan saya hidup cukup bersyukur ya. Jadi saya masa bodoh. Saya masa bodoh yang penting saya sharing apa adanya dengan tulus. Buat kalian yang ngotot nih ya, buat kalian yang ngotot pengen bisa rumus 16 line yang saya kasih ya apa namanya, yang ngotot pengen bisa rumus 16 line, saya kasih bocoran ya. Jadi ini kabar bahagia buat kalian nih gitu. Yang ngotot banget udah bikin rumus 16 line tapi masih aja kalah terus. Masih nggak bisa kayak Mas Joki misalnya. Ya udah nih. Jadi kalian itu bisa belajar dan menemukannya di buku ajaib Algo Finder Expert ya. Nah, tapi ingat men, di buku itu pun nggak dijelasin rumusnya ya. Jadi saya juga sekali lagi saya nggak mau clickbait, saya nggak mau nipu. Tapi yang saya jelasin di buku itu adalah algoritmanya gitu loh. Algoritmanya untuk untuk mendapatkan rumus itu. Jadi saya membongkar tentang algoritma untuk menciptakan rumus begitu. Jadi teman-teman nanti paham dulu algoritma itu. Kalau udah paham, nanti di sana ada tutorialnya. Jadi gimana cara buat rumus itu gitu ya. Nah, algoritma itu adalah clue-cluenya, teman-teman. Clue itu kisi-kisi ya. Jadi algoritma itu adalah kisi-kisinya, adalah bocorannya. Nah, semuanya lengkap ada di buku itu ya. Nah, baca dan pelajari aja supaya kalian itu bisa menemukan rumus 16 line yang sampai detik ini masih nikmat sekali saya gunakan ya. Nah, sekali lagi kalau mau tahu clue-cluenya ya ada di buku itu. Kalau mau tahu kisi-kisinya ya, atau mau tahu bocorannya ya ada di buku itu. Jadi, saya tidak mau memanjakan kalian guys. Jadi, saya nggak mau apa-apa tuh saya nih, pakai nggak mau. Jadi silahkan aja belajar ya, kalian tuh harus pinter, harus cerdas. Kalau kalian ngerasa kalian nggak mau belajar dan nggak mampu berpikir keras, saya sarankan jangan main togel, apalagi kok sampai beli buku Algo Finder Expert. Jadi percuma ya, karena akan percuma dan buang-buang uang dan waktu. Nah ini, jadi Algo Finder ini membongkar rahasia algoritma lotre. Ya, 99% jackpot, 4 line G2 ya. 4 line G2 ini adalah 4 line angka kuatnya. Ini sering G2 teman-teman ya. Tapi saya tidak pernah pasang 4 line ini karena yang saya pasang itu ya total angkanya. Dari 16 line itu memang betul menghasilkan 4 angka kuat gitu, 4 angka G2-nya gitu. Kalau mau yang suka ngebom-ngebom gitu ya. Nah, kita lanjutkan di slide berikutnya masih dalam sharing ya, sharing rumus dan manajemen. Ya. Jadi saya tegaskan, kalian itu jangan beli bukunya men, karena harganya tuh mahal ya, hampir 1 jutaan harganya. Tapi disitulah semua clue-clue untuk menemukan rumus 16 line itu dibongkar gitu teman-teman. Ya rumus itu rumus 16 line yang saya gunakan sampai saat ini teman-teman. Nah itu udah saya bocorin ya, harga bukunya itu hampir 1 jutaan men, jadi mahal ya. Silahkan kalian berpikir keras sendiri lah. Intinya buat nemuin sendiri rumus 16 line itu ya. Kalau kalian berusaha keras pasti bisa kok. Tapi saya sendiri pun butuh waktu 6 tahun gitu kan buat nemuin ini. Nemuin ilmu ini gitu ya. Menemukan rumus ini. Pada dasarnya kuncinya di algoritma sih. Kalau kalian ngerti sudah algoritmanya,
ya kalian bakal mudah gitu untuk menemukan rumus paten itu. Rumus yang paten adalah rumus yang tercipta berdasarkan algoritma toggle itu sendiri ya. Oke, next. Nah, pesan singkat untuk sahabat ya. Ini detik-detik terakhir penutupan. Jangan di skip dulu, tuntaskan video ini sampai akhir ya. Jadi selama ini kalian udah rugi berapa puluh juta men. Nah, gimana mau pulih kalau manajemen dan rumus aja berantakan, ya kan? Kalau mau bangkit, ya benerin dulu rumus plus manajemen plus psikologi kalian. Makanya saya katakan ini adalah paket video lengkap ya. Dari 01 sampai 08, part 1 sampai part 5 ini ya. Makanya sangat penting sekali kalau kalian sudah menemukan video ini diputar ulang-ulang nggak apa-apa. Selanjutnya, terus terang maaf kalau saya pelit banget soal rumus 16 line ini men. Ya sekali lagi ya, saya mohon maaf sekali karena saya sudah pelit banget soal rumus 16 line ini. Saya juga sudah menjelaskan alasannya, harap kalian bisa berpikir logis ya. Ini rumus yang saya gunakan pribadi. Cuman kalau kalian minta bagi duit buat ngopi ya, saya nggak pelit men. Nah, jadi saran saya buat teman-teman pemain kecil-kecilan nggak usah deh beli buku Algo Finder Expert ini gitu ya. Cukup kalian tebak saja isi kepala saya dari video ini. Kalian tuh tinggal nyimak isi kepala saya dari video ini dari 01 sampai 08. Jadi, salam satu hobi dan satu profesi. Ya, catat pokoknya ini. Saya berharap jika di antara kalian nanti udah nemuin apa yang selama ini udah lebih dulu saya temuin, ya kan? Ya, rumus paten itu tadi, ya. Jadi gunainlah duit kalian itu untuk bantu sesama. Jangan congkak men ya, jangan congkak, jangan sombong. Ingat tetangga kalian masih banyak yang kesusahan. Semesta ini masih banyak membutuhkan tangan kita semua. Jadi ingat ini ya men ya, ingat. Awas kalau kalian lupa, saya sumpahin kalian melarat ya. Ingat, saya sumpahin kalian melarat tuh. Nah, sekian dan terima kasih ya teman-teman. Akhirnya kita semua patut bersyukur kita sudah selesai pada materi kursus ini ya, kursus level expert, level para ahli. Jadi percuma kalian hebat, kalian sukses, tapi kalau kalian tidak menguasai ilmu ini tuh percuma, karena ini tuh pondasinya men, fundamentalnya ya. Ini pesan terakhir saya, rumus itu ciptakan satu saja, jangan gonta-ganti ya, catat ini. Tekuni satu rumus saja, pokoknya menang kalah ya tetap gunakan rumus itu. Jangan ganti-ganti ya. Pahami dan terus pelajari di mana letak kelebihan dan kekurangannya. Saat kapan rumus itu bekerja dan saat kapan rumus itu tidak bekerja. Jadi di saat 6 kali sudah kalah berturut-turut berarti rumus itu tidak bekerja ya, tidak bekerja sesuai dengan persepsi kalian. Jadi yang dirubah itu persepsi, jangan rumus ya. Karena angka itu sifatnya seasonal ya. Seasonal itu musiman, ada musimannya ya. Jadi tidak ada ceritanya kita bakal kalah terus. Nah, tapi rumusnya harus berdasar algoritma ya, gitu ya. Kalau kalian mau kontak WA saya, silakan kalian cek di deskripsi. Kalau kalian mau cari e-booknya, kalian butuh untuk menemukan rumus 16 line, itu semuanya saya buat di buku Algo Finder Expert. Ya, harganya itu nggak murah men. Tapi buat kalian yang memang udah capek ya, silahkan. Oke, sekian. Terima kasih. Dan sampai jumpa ya pada video berikutnya.